Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruang meet ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah suri tauladan kita dalam berperilaku baik dan beliau pula lah penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Teman-teman yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Rahim sebagai MC sekaligus moderator pada acara Yaumul Ma'al Quran sore ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara Yaumul Ma'al Quran sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah pembacaan doa khataman bersama. Acara yang keempat penyampaian tausiah. Acara yang kelima tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali acara pada sore ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Acara yang kedua ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ahinda Nailul Audor Fathurul Falah. Kepada Ahinda Nailul dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahina Nailul yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada pesan WhatsApp baru timbul. Baiklah, kita lanjut. Kita masuk ke acara ini, yaitu pembacaan doa khataman bersama yang akan dipimpin oleh Ahina Abdurrahman Faisal Adi Nugroho SPD, sekaligus memberikan taujih dengan tema keajaiban Al-Quran. Kepada Ahina Faisal dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن من الشاهدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
Allahumma aslih lana dinil ladzi huwa ismatu amrina wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Allahumma inni as'aluka ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa marratan ghaira muhzi wa la fabih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairat du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa thabbitni wa thaqqil mawazini wa haqqik imani warfa darajati wa taqabbal sholati waghfir khotiatina wa as'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimah min kulli birri wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alin dunya akbaru hammina wala mablaghu ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi akhyari wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Baik. Ini langsung kita mulai taujihnya atau ada acara lagi? Langsung dimulai, Bapak. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'mati tatimmus sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ya, ikhwah fillah rahimakumullah, ikhwah sekalian yang sama-sama mencari ridha Allah. Yang pertama dan yang paling utama, kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan di dalam momen yang berbahagia, ya, di dalam agenda virtual kita, ya, agenda kegiatan Yaumul Ma'al Quran, ya, 1 hari bersama Al-Quran. Yang kita hadir di sini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Segala amal soleh kita bukan karena kita, namun karena Allah beri kekuatan kepada fisik kita. Karena dari situ semua kemudian Allah berikan izin kepada kita sehingga kita mampu untuk hadir di sini. Betapa banyak orang punya keinginan kuat untuk beramal soleh, namun Allah belum izinkan. Semisal mereka yang sakit, ya, semisal mereka yang qadarullah terhalang oleh sinyal yang kurang baik. Mereka punya keinginan kuat, namun mereka belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian virtual ini. Pun dengan orang yang kedua, mungkin beliau atau mereka orang yang tidak punya keinginan yang kuat, ya. Namun karena Allah berikan kelebihan pada dirinya, berupa apa? Berupa kesempatan dan berupa takdir yang Allah pengen dia berubah menjadi baik. Allah pengen membuat dia mengikuti kajian di sini, maka Allah takdirkan dia berangkat. Ya, maka ada yang mungkin sedang sibuk di sini sekarang, Allah bisa ikutkan di sini. Mungkin ketika sedang ada kegiatan sekarang, sedang ada tamu, masih bisa ikut login di sini sambil menyimak kajian dan lain sebagainya macamnya. Dan ada orang yang ketiga adalah orang yang sama sekali Allah jauhkan, dan mudah-mudahan itu tidak termasuk yang ada di sini. Kalaupun memang ada yang uzur di sini, semoga itu adalah uzur yang syar'i. Semoga di sini nanti kajian bisa disimak di lain waktu. Yang kedua kalinya, ya, sholat beri salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi terbaik kita, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan kita dalam setiap aktivitas kita, dalam menapaki kehidupan kita. Tentu yang paling kita inginkan, kenapa ketika kita jadi umat beliau, ya, tentu kita menginginkan syafaat dari beliau. Ya, maka perbanyak sholawat, ya, untuk terus kita dawamkan, apalagi sekarang bulan Ramadan, ya, maka kita buat target untuk bersolawat atasnya. Mari kita momen yang berbahagia ini kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya, nah, kita bersolawat kepada Nabi harus lengkap beserta keluarganya. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga di sholawat-sholawat kita, di aktivitas dakwah kita, kita mendapatkan syafaat oleh Nabi kita, oleh baginda besar Rasulullah Muhammad SAW dalam akhir kelak. Karena itulah yang kita cari. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Amal soleh kita pun juga tidak bisa. Hanya semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yang lain adalah syafaat. Nah, syafaat ini mudah-mudahan kita mendapatkan yang di akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Ya, teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian dari UKKI, ini dari UKKI semua ya. Dari UKKI semua. Ada yang masih magang di UKKI, masih belum jadi pengurus UKKI.
Ada? Monggo, tidak apa-apa kalau ada yang mau menjawab. Ya, sebagian Ya, dari Kak. FMU dan BPM. Oh, Masya Allah, ada dari luar UKKI ya. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah ya. Kita interaktif aja, mohon izin untuk MC ya, nanti ketika ada diskusi nanti monggo bisa langsung menjawab, tapi apa namanya, kayaknya ada fitur raise hand ya di sini ya, fitur angkat tangan ya. Nah, coba deh, kan kita temanya nih pembahasan tentang keajaiban Al-Quran nih ya. Nah, dalam aktivitas kita dari kita kecil sampai sekarang, jika ditanya nih ya, pernah nggak mendapati keajaiban dalam Al-Quran, baik itu pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain atau pengalaman dari situasi yang pernah kita dapati. Nah, silahkan raise hand ya untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Nah, silahkan. Kak, aku pernah ya, manggil saya Bapak boleh ya, enggak apa-apa, karena doakan mudah-mudahan sebentar lagi jadi Bapak ya. Ini saya sudah menikah dan istri sudah mengandung ya, nanti rencana mudah-mudahan kalau berikan kelancaran ya kan, sebelum lebaran nanti akan babaran ya kan, lahiran begitu ya, enggak apa-apa kita panggil Bapak gitu kan. Nah, Bapak pengen gitu kan, teman-teman nanti menanya apa namanya, menjawab ya, apa aktivitas atau mungkin pengalaman apa, cerita unik apa yang itu sesuai dengan tema kita, keajaiban Al-Quran. Pernah nggak sih mendapati bahwa kita mendapatkan keajaiban Al-Quran, atau kita mendapati satu peristiwa Al-Quran itu betul-betul ajaib ya. Nah, monggo silakan. Saya perluas ini ya, agar kemudian kita bisa mendapatkan temanya kali ini, karena ada materi lebih penting daripada keajaiban Al-Quran, nanti akan saya sampaikan di pembahasan intinya gitu. Ini hanya pembukaan. Nah, silakan angkat tangannya. Itu di layar HP teman-teman ada raise hand ya, kayaknya 4 tombol itu. Nah, itu di raise hand nanti, biar Andre ya, biar urut. Nanti saya sebutkan namanya. Nah, kalau tidak ada yang angkat tangan gitu kan, langsung kita apa namanya, saya tanya satu-satu nih ya, mana ketua, mana sekretarisnya gitu kan. Ketua umum bukan, ketua panitia ya. Ketua panitia ya, nanti mungkin bisa yang lainnya lagi. Saya acak nanti yang terlibat di sini. Nah, silakan. Pernahkah atau sebutkan kejadian yang antum semua pernah dapati sesuai dengan yang antum anggap itu sebagai keajaiban Al-Quran? Silakan. Yang mau mengawali, mau dari ketua umum dulu silahkan, atau mau dari staff yang masih semester baru silahkan gitu. Kalau belum ada, kemudian ada, belum ada. Baik, kalau belum ada, kita coba saya ambil satu peristiwa ya. Di Semarang pernah ada peristiwa pasar terbakar, namanya pasar Kobong. Itu pasar itu kebakaran, itu lupa di Pasar Juara atau di mana. Qadarullah, pasar terbakar, ada satu ruko yang tidak terbakar habis, yang lain terbakar habis semua. Di tengah-tengah ada satu ruko yang masih utuh. Setelah dicek ternyata ruko itu menjual Al-Quran. Insya Allah ya, Al-Quran bisa memadamkan api yang akan masuk membakar Al-Quran di dalam ruko tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua lagi, kisah ini saya searching di YouTube gitu kan. Saya mendapati bahwa ada peneliti lautan yang masuk Islam gara-gara melihat di dasar laut ada sungai.
Ya, mohon maaf saya agak batuk ya. Peneliti tersebut masuk ke dasar lautan, ada sungai. Ada sungai, jadi ada yang bisa menyebutkan di mana dua lautan itu bertemu? Bisa menyebutkan di mana dua lautan? Surat apa? Ada yang tahu enggak, teman-teman? Surat di mana dua laut ini bertemu, laut yang tawar dan yang asin gitu. Ada yang tahu di surat apa? Nah, di surat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu ada satu ayat yang kemudian mengatakan bahwa ada pertemuan ya antara dua lautan. Ya, ini Masya Allah tanpa dinding di situ, dua laut ini nggak bisa bercampur. Seperti ada pembatasnya dan dari drone dari atas itu terlihat sangat sangat berbeda. Apalagi silakan kalau ada yang mau menceritakan ya keajaiban-keajaiban Al-Quran. Ya, saya Pak, keajaiban Al-Quran itu kan diturunkan Nabi 1400 tahun yang lalu tuh. Masya Allah sampai sekarang masih ada dan masih sama, tidak ada yang tergantikan. Padahal tahun demi tahun sudah berganti, telah berlalu. Namun Al-Quran tetap eksis, ya, tidak ada yang berubah sama sama sekali. Inilah keajaiban Al-Quran, ya. Nah, silakan. Saya mau coba dari apa namanya teman-teman sekalian, ya. Nah, silakan sebutkan. Ya, saya kasih waktu 3 menit. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan di searching di Google, it's okay, nggak apa-apa, dicari atau pengalaman teman-teman, cari satu keajaiban Al-Quran. Nanti saya tanya satu-satu, ya. Saya acak nanti. Oke, 3 menit aja. Siap ya? Silahkan minta tolong Mas MC, Mas Muhammad Syaiful tadi untuk mengasih waktu 3 menit. Teman-teman yang hadir di sini mencari satu keajaiban Al-Quran, nanti 3 orang apa namanya yang saya tanya wajib menjawab ya. Siapa yang ditanya Mas? Ya Pak, nanti saya cari namanya di apa namanya partisipan yang ada di sini. Ya udah berkurang 1 menit tadi ya, sampai 16.15. Silahkan saya kembalikan ke MC-nya. Yuk, 1 menit lagi. Siap gak siap? Harus siap ya. 3 penanya. Oh, 3 penanya. 3 yang siap saya tanya. Ya,
Baik, alhamdulillah sudah 16.15 ya. Ya, jangan live dulu, saya akan tanya satu persatu ya. Baik. Nah, ini pada keluar ini, waduh, belum selesai tugasnya pada keluar. Ya, mudah-mudahan bukan seperti itu. Mudah-mudahan karena sinyal, ya. Mudah-mudahan karena ada tiba-tiba kepencet merah, gitu ya kan. Nah, bukan karena belum selesai. Nah, ada keluar lagi ya. Baik, langsung saya tanya ke 3 orang. Silahkan disiapkan. Ya, ada namanya unik ini, winter melon. Oke. Yang kedua adalah tadi yang cukup aktif, Martianas Savitri, dan yang ketiga adalah Fikri Haikal. Ya, 3 orang silahkan bisa dijawab apa keajaiban Quran. Itu winter melon, 2 Martianas, yang ketiga adalah siapa tadi? Fikri Haikal. Silahkan dari yang pertama, winter melon itu atas nama siapa? Silahkan panitia. Saya terakhir, ya, yang pertama dipanggil. Oh, belum dapat. Baik, segera ya. Oke, kita langsung ke Martianas. Iya, Kak. Ya, silahkan bisa disampaikan apa keajaiban Quran yang ditemukan. Keajaiban Al-Quran pada ilmu pengetahuan itu kan api di dasar laut sekarang sudah ditemukan. Terus gunung yang berwarna-warni di Cina atau di Jepang, yaitu di Cina, kayak di Cina, gunung yang berwarna-warni. Terus di bawah laut itu ada sungai di bawah laut, terus ditemukan baru-baru ini, Kak. Terus kalau yang keajaibannya kayak duniawi, kayak dialami manusia itu, teman saya ngafalin Al-Quran. Terus tuh katanya kalau ngafalin Al-Quran itu jadi ini lebih bagus sifat kepemimpinannya, terus jadi lebih bisa bersosialisasi sama orang lain. Terus dia juga lebih kosakatanya lebih banyak, lebih pinter ngomongnya gitu loh, Kak. Itu, Kak. Masya Allah, luar biasa. Ini sahabatnya yang ini ya, Pak Al-Quran ya. Jazakillah khair, Kak Martianas. Kita lanjut ke Ya, Kak. Ikhwan tadi, ya. Ke Mas Fikri Haikal, ya. Ingat nanti Kak Winter Melon ya. Nanti kenalan namanya siapa. Kak Fikri Haikal, silahkan open cam dan sebutkan keajaiban Qurannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Di mana nih, Kak? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Keajaibannya bebas ya, Ustaz? Bebas. Apa ya? Keajaiban dalam Al-Quran. Contohnya Ashabul Kahfi itu. Kemudian kalau yang saya rasakan sendiri ya, dari efek membaca Al-Quran kemudian menghafal, itu ketika saya sedang merasa hati kurang tenang, kemudian sedang tidak enak dalam pikiran, itu saya malah lebih ke larinya ke mending nambah hafalan begitu. Saya lebih seringnya gitu sih, Ustadz. Kemudian setelah saya hafalan itu, saya lebih merasa tenang. Kadang ya begitu ya, Ustadz, lebih enak dalam berpikir gitu jadinya.
Kemudian kalau yang lainnya belum dapat sih Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Baik. Syukron akhi Fikri Ya, Haikal. Insya Allah udah berapa juz nih yang dihafal nih, Mas Fikri? berapa Ustaz? Udah banyak lah setengahnya mungkin. 15 juz sudah berarti ya. Ya udah, Mungkin alhamdulillah. tinggal dimungkinkan ya nanti sama ditambah. Masya Allah. Amin. Barakallahu fiik. Ya, semoga jadi ahli Quran yang bisa Amin. membawa syafaat bagi keluarganya ya. Amin, amin, rabbal alamin. Dan yang terakhir kita ke yang ketiga, Kak atau Akhi atau Ukhti Wintermelon. Nah ini Mas, namanya Mas, Wintermelon. Silahkan. Oh, ini seger sekali nih ya. iya. Ya, tadi sebenarnya mau ambil contohnya itu Asbabul Kahfi. Nah, karena udah dipakai ya udah. Nah, terus ada juga kayak pernah lihat di YouTube kayak ada orang putus asa gitu ya. Nah, habis itu buka Al-Quran random, langsung ketemu kayak solusinya gitu. Terus juga ada beberapa dari teman saya katanya kalau hafalan Al-Quran, kan hafalan Al-Quran. Nah, kalau lihat lihat yang bukan maksiat kayak bahkan nggak sengaja lihat aurat sedikit gitu katanya hafalannya langsung 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 apa kan namanya? Hilang, Hilang. berkurang. Iya, itu. Masya Allah. Nah, udah. Oke. Syukron ini dengan Akhi siapa ini kok Mas Wintermelon ini? Mas Panji ya. Oh Mas Panji, Masya Allah. Dan nanti akunnya di ini ya, soalnya lagi puasa ini kan nggak ada takjil juga ya. Masya Allah. Barakallah, jazakallah khair pada teman-teman semua berpartisipasi ya. Jadi salah satu cara untuk menghidupkan forum virtual gini dengan interaksi ya, dengan dua arah. Nah, teman-teman sudah menyebutkan tentang keajaiban Quran. Dan saya yakin pasti itu semua ada korelasinya dengan keadaan yang teman-teman pernah alami maupun orang lain pernah alami dan teman-teman tahu ceritanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin masukkan bukan pada titik keajaiban Qurannya, namun pada siapa saja yang tersentuh oleh Quran, maka dia akan mulia. Oke, saya akan masuk kepada yang paling global dulu. Ya Allah adalah zat, adalah ilah kita semua. Yang Allah sendiri membuat Al-Quran ini turun di muka bumi dengan berangsur-angsur. Ya, dan seluruh diksi dalam Al-Quran, kata-katanya itu adalah satu keajaiban yang besar. Tidak mungkin contoh dalam Al-Quran itu contoh-contoh yang remeh. Contoh Ratu Saba, ya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu beliau adalah pemimpin perempuan untuk negara atau negeri Saba. Tahu nggak teman-teman? Ya, kalau di sini mungkin kita punya menteri-menteri ya, kalau presiden itu paling ada berapa puluh menteri. Tapi Ratu Saba itu adalah ratu yang membawahi ada 1.000 raja. Ya, bayangkan betapa besar kerajaan Ratu Saba ketika itu. Maka betul kemudian ketika dialog dengan Nabi Sulaiman pun merasa terkejut kan ketika ada istananya dipindah itu. Singkat saja ya. Ada kisah Ashabul Kahfi. Ada kisah masa lalu yang di situ Allah sudah menyebutkan bagaimana penciptaan manusia, bagaimana seluruh manusia ini telah bersyahadat kepada Allah. Itu juga kita juga diberitahu bahwa kehidupan manusia ini di alam rahim ya itu ada 3 bagian gitu kan, dan lain sebagainya macamnya. Ada informasi-informasi yang belum diketemukan ketika itu, namun sekarang mulai berangsur-angsur ditemukan. Kemudian langsung saja kita masuk kepada siapa malaikat yang menyampaikan atau menjadi wasilah Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Jawabannya adalah malaikat Jibril. Dan ternyata malaikat Jibril itu di Quran Surat At-Takwir ayat 19-21, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Yang mulia siapa maksudnya? Adalah Jibril alaihi salam, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah,
yang ditaati di sana, ya di alam malaikat lagi dipercaya. Jadi Al-Quran ini membuat orang yang menghantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah malaikat Jibril, menjadi sangat mulia di sisi Allah. Menjadi ketua, menjadi pemimpinnya para malaikat. Oke. Kemudian Al-Quran ini diturun kepada siapa? Nabiullah yang terakhir, khotaman Anbiya, yaitu adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi. Kemudian, ya, Nabi Muhammad, perhatikan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedudukannya di sisi Allah sangat luar biasa besar. Manusia yang keutamaannya, saking utamanya sampai Allah dan malaikat bersolawat atasnya. Di Quran surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sampai harus diselawati, kenapa? Apa kemuliaannya? Masya Allah, ternyata di Al-Quran ini sudah terpampang jelas pembelajaran dari umat-umat terdahulu, dari nabi-nabi terdahulu, dan apa tutur Nabi tentang dirinya, perumpamaanku dan para nabi sebelumku, seperti seseorang yang membangun satu rumah. Lalu dia membaguskannya dan memerindahnya. Kecuali ada satu labinah. Satu labinah itu di sini di dalam kurung tempat atau lubang bata yang tertinggal dan belum terselesaikan. Ada satu yang masih cacat, ibaratnya begitu, belum selesai semua. Yang berada di dinding samping rumah tersebut. Lalu manusia mengelilinginya dan mereka terkagum-kagum sembari berkata, aduh, seandainya ada orang meletakkan labinah di tempat ini, ya batu bata di tempat ini. Beliau menjawab, beliau melanjutkan, maka akulah labinah itu dan akulah penutup para nabi. Sehingga syariat ini sempurna bersamaan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir, penyempurna seluruh risalah kenabian yang ada sejak Nabi Adam hingga yang terakhir ini. Ya, sosok yang sangat luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Bahkan ada orang yang mengatakan, jika Nabi Muhammad sekarang masih hidup, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Artinya apa? Inilah keutamaan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mendapatkan Al-Quran. Masya Allah ya. Kita lanjut lagi. Kapan? Kapan Al-Quran itu diturunkan? Di bulan apa? Ya. Di bulan apa? Di Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Masya Allah. Dalam bulan Hijriah ada 12 bulan. Dan Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan tempat Allah memberikan banyak rahmatnya. Padahal Ramadan itu artinya adalah gersang, artinya adalah panas. Tapi Allah pilih bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memuliakan bulan ini karena diturunkan pertama kali Al-Quran. Perhatikan, ya, kita masuk di satu bulan Ramadan. Kapankah Al-Quran itu turun? Quran surat Al-Qadr. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sungguhnya aku turunkan Quran di malam Al-Qadr. Apa keutamaan malam Lailatul Qadr? Malam Lailatul Qadr adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah. Berapa itu 1000 bulan? Sekitar 83 tahun. Ketika kita berhasil beramal di bulan itu, di hari itu, di malam itu, istighfar kita seakan-akan kita istighfar 83 tahun lebih tanpa henti. Sanggupkan kita? Tidak. Itulah.
hari di mana Al-Quran turun. Dan perhatikan, tadi sempat ngebahas tentang ahli Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Nabiullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahlullah. Ahlullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasul menjawab, mereka adalah ahli Quran dan mereka lah ahli atau orang-orang yang dekat dan dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya. Ahlullah itu artinya apa? Menjadi keluarganya Allah, menjadi orang dalamnya Allah, menjadi ketika dia butuh bantuan Allah, masih dalam hati ketika Allah bisa bantu dia. Karena dia menjadi ahlullah. Dan menjadi ahlu Quran ini, Masya Allah, perhatikan, ya, luar biasa syafaatnya dari Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Masya Allah. Inilah keutamaan ahli Quran. Kemudian seseorang yang disentuh oleh Quran dirinya, ya, yang Allah ridho akan dirinya dan dia ridho dengan aktivitas dia dengan Quran. Lantas bagaimana cara kita untuk menjadi ahli Quran? Jikalau kita belum bisa untuk menjadi ahli Quran, ya langkah yang paling mudah bagaimana kita bisa mencoba untuk mempelajari Al-Quran dari sisi membacanya. Jika membaca kita sudah mulai baik, ya, sembari kita tambah hafalan kita. Selain kita tambah hafalan kita tadabburi setiap makna ayatnya dan kita perdalam tafsirnya. Mudah-mudahan dari situ kita bisa menjadi ahli Quran yang bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita, 10 orang keluarga tercinta kita untuk naik, ya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih 2 menit. Semoga bisa menjadi semangat kita di Ramadan kali ini. Berapa target khatam kita? Bukan hanya khatam, apa surat yang akan kita tambah hafalan. Jika kita belum bisa membaca Quran, jangan dipaksakan, ya. Namun dengarkanlah Al-Quran lewat sarana-sarana yang ada, bisa lewat MP3, bisa lewat apa, ya. Karena jangan memaksakan kalau kita belum bisa baca Quran, namun dengarkanlah, ya, oleh qori'ah yang memang sesuai, yang memang kita sukai, yang bacaannya memang sudah benar begitu, agar kita mendapatkan kemuliaan yang sama seperti orang yang membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke MC jika ada tanya jawab. Tafadhol. Terima kasih kepada beliau Ahin Abdurrahman Faisal Al-Nugroho SPD. Sungguh luar biasa sekali materi yang disampaikan Ahina Faisal. Langsung saja teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa open mic atau menulis di kolom chatnya. Saya Kak mau tanya. Kalau kan ada hadis kan, dulu tuh ada hadis tuh kayak gini, apa namanya, kalau orang yang tertatih-tatih membaca Al-Quran itu nanti dia dapat 2 pahala. Kalau orang yang sudah pandai membaca Al-Quran itu nanti akan bersama para malaikat kayak gitu. Itu maksudnya gimana ya Kak? Iya. Terima kasih. Ada lagi, hanya satu aja.
Baik, kita tampung dulu ya. Tadi ada Mas Fikri Haikal juga mau bertanya. Tafadhol Mas untuk segera ditanyakan. Baik, jazakumullah khair Ustadz sudah mempersilahkan. Di sini saya mau bertanya terkait kegiatan sehari-hari bersama Al-Quran ya Ustadz. Begini, sekiranya dulu kalau saya pikir-pikir ya, saya yang dulu sama yang sekarang kok kayaknya waktu bersama Al-Quran saya itu lebih kurang yang sekarang gitu Ustadz. Apakah itu termasuk hal yang buruk bagi saya? Maksudnya itu padahal kan seorang mukmin seharusnya bisa lebih baik lagi di hari esok begitu kan. Kalau menurut saya kok ini menjadi lebih buruk. Biasanya mungkin di waktu Ramadan dulu ketika saya benar-benar luang bisa mungkin sehari 5, 4 atau 5 juz. Kalau sekarang mungkin hanya 1-2 juz karena emang banyak kesibukan Ustadz. Apakah itu termasuk kerugian besar bagi saya dan saya takutnya itu merupakan dosa bagi saya gitu. Jadi beban juga Ustadz. Mungkin itu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Masya Allah ya Mas Fikri luar biasa. Sama-sama. Ada lagi mungkin kita satu lagi yang ingin bertanya, silahkan. Baik, langsung saja ya. Nanti kita kalau masih ada waktu, insya Allah sampai 16.45 ini menurut jadwal. Jadi teman-teman bisa bertanya lagi jika ada yang mengganjal. Ya tadi hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulai lagi benar, dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Nah ini maksudnya adalah mereka yang bersikukuh atau dengan teguh, dengan semangat belajar membaca Al-Quran. Ini bukanlah orang yang memaksakan diri membaca Al-Quran tanpa didampingi guru. Nah, gitu ya. Oh, jadi maksud terbata-bata ini adalah terbata-bata ketika memang dia masih belajar Al-Quran, semisal kan di UKK ada program qiraat itu, ya kan dia masih jilid, katakanlah jilid 3 gitu kan. Sebenarnya jilid 3 itu sudah boleh untuk membaca Al-Quran karena ada beberapa huruf bacaan Al-Quran yang mudah dimengerti. Maka jika dia di luar qiraati, di luar belajar ngaji dia membaca Quran, tidak apa-apa, diperbolehkan. Maka yang tidak diperbolehkan adalah yang dia tidak pernah belajar Al-Quran, atau dia dulu pernah belajar, sekarang dia terbata-bata dan dia tidak berusaha mencari guru. Nah ini yang dilarang ya, karena dia terbata-batanya bukan karena belajar, namun terbata-batanya karena ya masih dalam koridor, bukan dalam koridor belajar begitu tadi. Oleh karena itu, bagaimana terus Kak? Aku kan pengen belajar, pengen baca Quran, maka saran saya cari gurunya dulu untuk baca Quran. Ya, kalau belum menemu gurunya tapi pengen baca Quran, ya sudah cari semisal tayangan YouTube yang ada Qurannya, ada ayat Qurannya, ada terjemahan Qurannya, itu diikuti saja, tidak apa-apa, begitu ya. Jadi insya Allah itu jawaban saya yang saya dapatkan dari guru-guru saya, begitu. Karena tidak boleh kita minta orang lain untuk membaca Quran, target khatam berapa, tapi kita tidak tahu bahwa orang tersebut ternyata belum punya guru membaca Al-Quran. Begitu, bukti ya. Jadi semangat untuk sekarang. Ramadan targetnya berapa kali khatam, it's okay, tapi khatamannya mendengarkan murotal. Khatamannya menyimak semisal murotal YouTube gitu, kita simak teks YouTube yang ada teks murotal yang ada di YouTube tadi. Semoga Allah berikan ganjaran yang sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Amin. Baik, yang kedua adalah perkataan pertanyaan dari Mas Fikri.
Intensitas saya untuk bersama Al-Quran sekarang mengalami penurunan. Oke. Nah, ini mengenai prioritas Al-Quran. Memang di Ramadan ini alangkah baiknya kita memprioritaskan untuk bersama Al-Quran. Makanya kalau saya sendiri di Ramadan, khusus Ramadan ini, ya ada 2 waktu yang saya nggak bisa diganggu. Yang saya sudah tutup waktu itu untuk saya bersama Al-Quran. Itu adalah waktu pagi habis subuh sampai jam setengah 7 atau jam 7. Dan malam itu malam udah tidak ada aktivitas lagi, ya artinya saya bersama Al-Quran di waktu pagi dan waktu malam. Nah, sehingga misalnya teman-teman UKKI mengundang saya di sore, saya masih bisa. Terus misalnya saya malam diundang, saya sudah tidak bisa begitu. Inilah contoh yang dicontohkan oleh salafus soleh zaman dahulu. Mereka bekerja giat 11 bulan lamanya. Ketika bulan Ramadan mereka berdiam diri di masjid. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau bisa sekali ya, 1 hari khatam 2 kali. Masya Allah, begitu berkah waktu beliau. Ya mungkin nanti Mas Fikri juga pasti bisa nih. Ya, sehari khatam sangat bisa. Misalkan dengan waktu yang sama. Kalau sekarang belum memungkinkan gimana? Ada 10 hari terakhir. Maksimalkan itu. Fikri asli mana? Saya asli Kendal, Ustaz. Oh, Kendal. Ya, lumayan dekat ya. Berarti ini masih di Semarang ya, masih di Maskam ini ya. Ya, di Maskam, Ustaz. Oke, nah nanti 10 hari terakhir ya kan diputuskan tuh mau standby di masjid kampus ya. Ada jika semisal ada kegiatan 10 hari terakhir biasanya ada kegiatan apa namanya itikaf ya di masjid kampus. Misal pun tidak ada juga tidak apa-apa, maka dia dimaksimalkan di 10 hari terakhir itu untuk 10 hari terakhir di masjid dan memaksimalkan dengan membaca Al-Quran. Banyak sekali ya ulama-ulama zaman dahulu, para sahabat yang 10 hari terakhir, apalagi itu bukan dipakai untuk mudik. Nah, makanya tips juga buat teman-teman yang lain masih di Semarang, jika mau mudik bisa mungkin jangan di 10 hari terakhir. Kalau 10 hari terakhir ternyata terpaksanya di Semarang, misal ada mas takmir yang ngurus masjid, misal dibablaske aja sampai Lebaran tidak apa-apa, ya. Apalagi pemerintah kan melarang mudik begitu. Tapi kalau wisata boleh. Ya inilah guyonan-guyonan aja. Tapi kalau yang memudik ya silakan. Cuman saran saya 10 hari terakhir ya maksimalkan ya waktu teman-teman dengan Quran, minimalisir gadget ya dan lain sebagainya macamnya agar tidak menjadi satu keburukan atau ketidaksempurnaan dalam ibadah kita. Kapan waktu yang paling luar biasa untuk baca Quran ya waktu-waktu Ramadan ini pada umumnya dan nanti 10 hari terakhir pada khususnya. Dan tadi ada gitu Mas Fikri, kalau untuk kegiatan dulu sama sekarang tinggal disesuaikan aja. Kalau dulu berapa juz minimal sehari di hari-hari biasa membaca Qurannya? Di hari-hari biasa 2 juz, Ustaz. Kalau sekarang kan Ramadan biasanya kalau dulu ya saya kalau itu 5 juz paling enggak 1 hari di bulan Ramadan. Tapi kalau sekarang karena ternyata saya baru merasakan frekuensi perkuliahan ternyata seperti ini, sungguh luar biasa dan saya sangat sulit membagi waktunya gitu. Kadang pagi. Nah itu sebenarnya saya pengennya tuh ya seperti itu Ustaz, udah membagi waktu khusus waktu pagi dari ba'da subuh sampai syuruk seperti itu. Dan terkadang saya sebelum subuh juga gitu, waktu tahajud itu kan buat murojaah, kemudian setelah itu kita lanjut hafalan baru lagi. Nah itu kadang seperti itu. Cuman sekarang karena perkuliahan ya kadang malam juga saya sering begadang, jadi kadang waktu tahajud itu tugas malam gitu maksudnya. Saya gitu Ustaz. Kadang mungkin ada organisasi juga kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada tugas memang itu kan kewajiban kita sebagai mahasiswa, ikut aja. Tapi kan nggak harus ngerjakannya malam itu juga kan. Kalau ada organisasi ya bisa digeser, nggak harus suratnya malam kan begitu. Kalaupun memang nggak bisa digeser ya kita bisa mungkin komunikasi dengan baik. Jika kita memang punya menjadi ketua di situ, kita bisa punya pengaruh untuk
menggeser waktunya. Tapi kalau kita mau jadi staff di situ, ya kita bisa mengikuti apa kemungkinan nanti pembahasannya kalau bisa lebih efisien. Kalau misalnya kita memungkinkan itu, tapi kalau sudah terjadwal dan tidak memungkinkan ya kita ikuti begitu kan. Namun minta tolong untuk pembahasan lebih efisien lagi karena waktu malam kita eman-eman jika digunakan untuk membahas kegiatan padahal ada Al-Quran yang kita sedang ingin dawamkan gitu. Itu sih. Ini harus komunikasi, ya, jadi tidak bisa memutuskan sepihak begitu. Nah, itu tadi ada pertanyaan terakhir ya dari Agrani Amania. Oke, ini masuk ke hukum fikih ya. Kalau haid, hafalan. Oke, walau alam, ini belum belajar soal hukumnya haid ya. Belum aneh perdalam lagi. Ini belum bisa menjawab sekarang ya, ini bisa menjawab sekarang. Saran saya coba cek di YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat ya, karena beliau lebih proporsional dalam menyampaikan. Beliau ketika menyampaikan bisa Syafi'iyah, bisa Imam Hambali, bisa Imam Hanafi, ya, bisa satu lagi Imam Maliki. Ya, saran saya antum habis ini simak YouTube-nya saja. Ya, saya juga kemarin istri saya juga tanya soal haid itu. Ya, soal haid, insya Allah ternyata banyak versinya dan saya belum mendalami secara lebih detail lagi. Walau alam bisawab. Itu mungkin jazakumullah khair atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa menjadi amal soleh teman-teman semua. Dan bagi yang mau mendapatkan Quran, semoga Allah bantu untuk memberikan keberkahan di waktu-waktunya agar Quran ini bisa terus didawamkan dalam lisan-lisan kita bisa basah terus dengan wirid-wirid Al-Quran. Barakallahu fikum, dan bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman semuanya bisa on cam terlebih dahulu ya untuk dokumentasi. Dihitung ya, soalnya nggak tahu ini. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk dipersilahkan untuk Ahina Faisal apabila ada keperluan lain boleh meninggalkan ruang meet. Hadirin yang dirahmati Allah, tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada sore ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengingatkan dari tim Yaumul Ma'al Quran, ada hataman virtual kedua tanggal 29 April 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mengikuti acara Yaumul Ma'al Quran pada hari ini. Semoga dari acara ini kita menjadi lebih bersemangat lagi dalam martadaburi Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk
mengisi link presensi pada kolom chat. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.